Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai mengelola insiden cyber. Topik pada pertemuan ini pertama melibatkan tim tangkap insiden, terus menggabungkan komunikasi krisis, investigasi insiden, menggabungkan strategi untuk penanganan ketika adanya suatu insiden, terus kembali normal, eradikasi dan pemulihan. Melibatkan tim tangkap insiden, model CSIRT ini menyediakan kerangka kerja yang menempatkan CSIRT dan prosedur eskalasi terkait dalam struktur organisasi. Ada juga ruang perang gitu ya, karena untuk menangani suatu insiden dianalogikan sebagai ruang perang. Ini lokasi di mana CSIRT mengelola insiden yang terjadi. Komunikasi, ini kemampuan CSIRT untuk berkomunikasi dengan baik. Terus adanya rotasi tahap, ini memeriksa kebutuhan untuk mengistirahatkan personil gitu ya selama insiden ketika berkepanjangan. CSIRT model ini eskalasi pusat operasi keamanan, terus gabungan Security Operation Center dan CSIRT, terus CSIRT Fusion Center. Ini gambaran eskalasi pusat operasi keamanan. Di sini dalam model ini SOC atau Security Operation Center atau pusat operasi keamanan ini bertanggung jawab untuk menangani deteksi gitu ya atau investigasi ketika adanya insiden. Secara umum si SOC atau Security Operation Center ini bertanggung jawab atas pengelolaan alat keamanan yang memantau infrastruktur jaringan. Nah, ini memiliki akses langsung ke manajemen, terus juga pencegahan dan deteksi intrusion, dan juga sistem antivirus. Di sini SOC ini dapat melihat peristiwa, menerima dan meninjau suatu peringatan, dan memproses data terkait keamanan lainnya. Nah, di sini dapat gambarannya gitu ya. Pertama, di sini peringatan security incident ini diterima oleh analisis SOC atau tier 1. Nah, si analisis SOC atau tier 1 ini kemudian menentukan apakah peringatan ini memenuhi kriteria untuk suatu insiden atau tidak. Ketika insiden potensial telah diidentifikasi, si analis ini melakukan penyelidikan awal. Nah, jika diperlukan, analis ini akan meneruskan insiden yang sudah dianalisis tersebut ke manajer SOC. Nah, setelah ditinjau oleh manajer SOC, insiden tersebut dieskalasi ke manajer CSIRT. Dilanjut ke manajer CSIRT untuk mengatasi insiden tersebut. Ini gabungan SOC dan CSIRT ini memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dari model yang sebelumnya. Pertama, CSIRT ini memiliki tingkat visibilitas yang lebih besar terhadap apa yang dilihat dan dilakukan oleh SOC. Selanjutnya, memiliki OCC yang tertanam dalam CSIRT, jadi SOC-nya di dalam CSIRT. Ini memungkinkan manajer CSIRT dan tim CSIRT ini untuk membuat kebijakan dan prosedur yang lebih efisien terkait dengan adanya insiden. Nah, keuntungan yang kedua dari pendekatan ini adalah eskalasi si insiden ini diselesaikan lebih cepat dan lebih presisi ke yang lebih besar gitu ya. Dengan analisis SOC yang memiliki eskalasi langsung ke personel CSIRT, sini tingkat berikutnya ini seluruh proses menjadi lebih cepat, dan sebagai hasilnya analisis yang lebih rinci dapat dilakukan. Jadi di sini SOC analis bisa langsung berkomunikasi dengan anggota CSIRT. Ada CSIRT Fusion Center.
Jadi ada suatu Threat Intelligence Manager di sini. Jadi adanya intelijen ancaman ini menjadi bagian yang meningkat dari operasi keamanan harian. Jadi suatu struktur organisasi yang menangani ini adalah pusat pusi CSIRT atau CSIRT Pushing Center. Dalam hal ini analis CSIRT, analis SOC, dan analisis intelijen ancaman atau Threat Intelligence Analyst bekerja sama dalam satu struktur tim. Nah, dalam struktur seperti ini, analisis intelijen ini akan bertanggung jawab untuk menambah penyelidikan ketika adanya suatu insiden dengan sumber daya eksternal dan internal yang terkait dengan insiden yang terjadi. Ruang perang. Jadi ruang perang ini adalah kebutuhan untuk memiliki satu lokasi tempat CSIRT dapat beroperasi. Dalam kasus sebelumnya, ruang pertemuan yang ada digunakan sebagai ruang perang selama berlangsungnya seluruh insiden. Jadi bisa jadi suatu ruang pertemuan. Nah, kadang ini juga merupakan pilihan bagi organisasi yang tidak memiliki jumlah insiden yang cukup tinggi, sehingga memerlukan ruang khusus gitu ya, untuk menangani suatu insiden. Nah, untuk organisasi yang mengalami lebih banyak insiden atau insiden yang lebih kompleks, mungkin perlu membuat suatu ruang perang gitu ya, atau ruang khusus. Nah, ruang khusus ini harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi respon yang lebih teratur terhadap insiden. Misalnya ada ruang kerja. Jadi setiap anggota tim CSIRT ini harus memiliki ruang kerja khusus untuk melakukan analisis. Nah, ini di sini ruang kerja ini harus mencakup konektivitas jaringan, sumber daya listrik, dan monitor. Terus tampilan tim, salah satu frustasi yang mungkin dihadapi oleh anggota tim CSIRT selama insiden adalah ketidakmampuan untuk membagikan gitu ya, hasil analis. Proyektor atau overhead atau layar besar ini dapat memfasilitasi pembagian data yang lebih baik ke seluruh tim. Berbagi catatan. Jadi seiring dengan berbagi data melalui tampilan tim gitu ya, mungkin juga ada kebutuhan untuk berbagi informasi di antara tim yang tersebar secara geografis. Ini juga dapat difasilitasi melalui penggunaan alat kolaborasi seperti OneNote, SharePoint, atau wiki yang dibuat untuk insiden tertentu. Whiteboard atau papan tulis, ada banyak informasi yang masuk dan keluar dari ruang analisis, data yang terkait dengan tugas dan menjalankan daftar sistem yang disusupi. Ini sebaiknya dibiarkan ada di papan tulis agar jelas bagi semua orang. Akses terbatas. CSIRT harus membatasi akses ke ruang perang hanya untuk personil yang memiliki kebutuhan yang sah untuk masuk. Nah, membatasi akses ke area ini mencegah informasi jatuh ke tangan yang salah. Investigasi insiden. Mengidentifikasi ruang lingkup gitu ya. Dalam beberapa insiden, ruang lingkup sebenarnya mungkin tidak didefinisikan dengan jelas pada tahap deteksi awal. Misalnya, sebuah organisasi ini dapat dihubungi oleh lembaga penegak hukum yang mengidentifikasikan bahwa server command center-nya telah diserang. Selama analisis sistem, alamat IP eksternal organisasi telah diidentifikasi, dan dari sini CSIRT akan menganalisis data dari firewall atau web proxy. Untuk mengidentifikasi sistem internal yang ditemukan berkomunikasi dengan server command center atau command control, dari data ini mereka akan mempersempit cakupan awal insiden ke sistem yang terkena dampaknya. Mengidentifikasi dampak. Jadi
pertimbangan utama lainnya adalah menentukan dampak dari suatu insiden. Setiap pelanggaran atau pelanggaran keamanan akan berdampak pada satu atau lebih pada elemen ini. Misalnya ada insiden ransomware yang mempengaruhi 5 server produksi. Ini mempengaruhi ketersediaan data di sistem tersebut. Dampak ketersediaan yang terkait dengan insiden ini baik sebagai akibat langsung atau melalui tindakan musuh pada waktu yang diperlukan untuk merespon dan memulihkan. Jadi ini merupakan faktor penting dalam menentukan dampak insiden. Insiden lain misalnya ada pencurian kekayaan intelektual, ini berdampak pada kerahasiaan data. Di sini insiden ini bisa melibatkan manipulasi yang tidak sah terhadap kode sumber atau data lain, berdampak pada integritas data tersebut. Selain itu juga ada serangan misalnya distributed denial of service atau DDoS. Ini terhadap layanan non kritis di web. Ini tidak memerlukan jenis respon yang sama yang dihasilkan dari malware suatu kartu kredit dalam infrastruktur pembayaran retail. Ini juga berdampak langsung pada terhadap hukum dan peraturan lainnya. Terus mengidentifikasi akar penyebab. Jadi kadang ada pertanyaan utama yang akan ditanyakan oleh profesional dan manajer IT selama dan terutama setelah sebuah insiden ini adalah bagaimana ini bisa terjadi. Jadi organisasi itu menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk melindungi infrastruktur mereka. Jika suatu peristiwa telah terjadi yang menimbulkan dampak, maka perlu dipahami bagaimana hal itu terjadi. Jadi tujuan dari investigasi insiden ini adalah untuk menentukan urutan kejadian, kerentanan, atau kondisi yang menyebabkan insiden dan dampaknya. Seringkali penyebab utama dari sebuah insiden bukanlah suatu kerentanan, tapi serangkaian peristiwa dan kondisi yang memungkinkan musuh untuk menembus sistem keamanan dan melakukan serangan mereka. Melalui investigasi, peristiwa dan kondisi ini dapat diidentifikasi sehingga dapat diperbaiki atau dikendalikan. Atribusi insiden, salah satu area perdebatan yang terlibat dalam investigasi insiden adalah atribusi insiden. Dengan atribusi, CSIRT atau Badan Investigasi ini berupaya menentukan organisasi yang berada di balik serangan tersebut. Insiden dapat dikaitkan dengan aktor negara, bangsa, kelompok terminal, atau musuh dunia maya lainnya. Nah, untuk pendekatan terbaik adalah mengkomunikasikan insiden secara komprehensif dan memberikan data kepada pihak ketiga yang secara khusus menangani atribusi. Kadang organisasi ini menggabungkan data dari beberapa investigasi insiden untuk membuat dokumen kelompok jika data yang diberikan cocok, dan mereka mungkin dapat memberikan beberapa konteks dalam hal atribusi. Selanjutnya, strategi penahanan. Ini ada penahanan fisik, penahanan jaringan, penahanan perimeter, dan penahanan virtual. Di strategi penahanan ini adalah tindakan yang diambil selama insiden untuk membatasi kerusakan pada sistem atau area jaringan tertentu. Jadi sangat penting bagi organisasi untuk mempersiapkan jika terjadinya insiden. Misalnya munculnya ransomware yang menggabungkan elemen virus dan worm, ini dapat menyebar dengan cepat ke seluruh organisasi. Organisasi ini harus menyoroti kebutuhan untuk mengatasi wabah dari ransomware ini dengan cepat sebelum berdampak pada banyak sistem. Dalam lingkungan seperti ini, ransomware dan worm ini dapat dengan cepat menyebar melalui protokol yang sah seperti layanan jarak jauh atau remote desktop service, atau melalui server
message block atau SMB. Nah, ini yang populer selama kampanye ransomware WannaCry yang memanfaatkan kerentanan Eternal Blue di instalasi Windows OS SMB. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan organisasi untuk mengisolasi segmen jaringan dari satu sama lain. Tapi jika tidak mungkin, CISR dan personel IT dapat mengambil satu atau lebih tindakan berikut. Misalnya penahanan fisik. Dalam hal ini, koneksi fisik ke jaringan dihapus dari sistem. Misalnya ini cabut kabel jaringan, menonaktifkan akses nirkabel, atau menonaktifkan koneksi melalui sistem operasi. Penahanan jaringan. Strategi penahanan jaringan ini sangat tergantung pada keahlian arsitek jaringan. Kadang mereka ini dimasukkan sebagai bagian dari personel dukungan teknis dalam CISR dan harus dilibatkan dalam perencanaan strategis penanganan apapun. Dengan strategi penahanan ini, administrator jaringan akan ditugaskan untuk memodifikasi konfigurasi switch untuk membatasi lalu lintas sistem yang terinfeksi pada subnet di bagian jaringan lain. Penahanan perimeter firewall ini adalah aset yang cocok untuk penahanan. Dalam beberapa keadaan, firewall ini dapat digunakan bersama dengan penahanan jaringan. Penahanan virtual, jadi dengan adanya komputasi awan dan virtualisasi, banyak organisasi ini telah memindahkan sebagian sistem servernya dari sistem fisik ke sistem virtual. Ini strategi pemulihan. Strategi yang sering digunakan dalam kasus malware dan ransomware adalah dengan menggunakan 3 segmen LAN atau virtual LAN untuk memisahkan dan mencitrakan ulang mesin yang terinfeksi. Yang pertama, semua mesin terinfeksi ditempatkan VLAN terpisah, infected, ya, terpisah. Dari sini CISR atau administrator sistem akan memindahkan salah satu sistem yang terinfeksi ke dalam VLAN staging. Ini setelah dilihat yang terinfeksi dipindahkan ke staging. Sistem kemudian di install ulang gitu ya, dengan sistem operasi yang baru atau dari cadangan yang bagus. Dan dari sini setelah sistem diinstal ulang atau dicadangkan, sistem kemudian dipindahkan ke VLAN produksi, di mana pemantauan tambahan dilakukan untuk memastikan tidak ada infeksi yang tersisa. Meskipun metode ini memakan waktu, ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa sistem yang terkena dampak telah ditangani. Jadi satu persatu sistem yang terkena dampak serangan diperbaiki, terus nanti dipantau sampai tidak ada dampaknya gitu ya, dampak yang terhadap si komputer yang terinfeksi. Baik, terima kasih.